Bayangkan, ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah. Konflik yang sudah menewaskan puluhan jiwa. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, peran PM Malaysia Anwar Ibrahim di tengah gencatan senjata Thailand dan Kamboja. Sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Bayangkan, ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah. Konflik yang sudah menewaskan puluhan jiwa dan ketegangan yang memanas hingga perbatasan. Saat itulah seorang pemimpin regional mengambil peran krusial. Simak bagaimana PM Anwar Ibrahim mengubah krisis menjadi peluang perdamaian di ASEAN. Pada 24 Juli 2025, ketegangan memuncak di perbatasan Thailand dan Kamboja. Sebuah ledakan ranjau melukai tentara Thailand, memicu tembakan artileri, serangan udara, dan saling tuding antara kedua negara. Dalam 5 hari, lebih dari 38 orang tewas dan 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan. Konflik ini menjadi bentrokan paling berdarah dalam lebih dari 1 dekade. Sebagai ketua ASEAN, PM Anwar Ibrahim cepat turun tangan. Ia mengundang PM Hun Manet Kamboja dan PM Thailand ke Putrajaya untuk mediasi. Hasilnya adalah kesepakatan gencatan senjata segera tanpa syarat yang diumumkan ke publik secara langsung oleh Anwar pada 28 Juli malam. Pada 28 Juli, Anwar memimpin pertemuan trilateral di Kompleks Seri Perdana, Malaysia, dihadiri juga oleh perwakilan Amerika Serikat dan Cina sebagai CO Organizer dan Observer. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan menghasilkan kesepakatan gencatan yang mulai berlaku sejak tengah malam. PM Hun Manet yang menyebut hasil pertemuan sebagai hasil yang sangat baik dan berharap tercipta ruang normalisasi hubungan bilateral. Thailand menyatakan gencatan sebagai kesepakatan, namun tetap mengajukan keprihatinan terkait keamanan sipil. Mereka menuntut kejelasan, kerjasama, dan melihat langkah ini sebagai ujian niat baik. Pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi peran Anwar. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan dukungan penuh terhadap kesepakatan itu dan mendesak kedua negara menepati komitmen perdamaian. Presiden Trump juga mengklaim pengaruhnya dalam menghentikan konflik dengan menunda negosiasi dagang sebagai tekanan. Cina turut hadir sebagai pengamat penting, memberi sinyal dukungan terhadap penyelesaian damai kawasan. Sejak terus diberlakukan pada 29 Juli, tembakan mereda dan koordinasi militer kedua pihak secara terbuka dicatat jauh lebih stabil. Beberapa laporan awal menyebut pelanggaran kecil, tetapi dialog antar komandan militer dan pembentukan komite perbatasan dijadwalkan pada 4 Agustus. Masyarakat mulai kembali, namun kewaspadaan tetap tinggi karena situasi mudah berubah. Para pengamat menyebut ini sebagai kesuksesan diplomatik langka untuk ASEAN dan membangkitkan kembali peran blok regional dalam mengelola konflik. Anwar dinilai berhasil memfasilitasi dialog dengan memberikan ruang politik untuk menyelamatkan muka kedua negara. Anwar diberi julukan penyelamat perdamaian ASEAN karena mampu menghadirkan perdamaian tanpa campur tangan kekuatan besar secara langsung, meskipun Amerika dan Cina ikut mendukung. Kesimpulan, Malaysia melalui PM Anwar Ibrahim memainkan peran kunci sebagai mediator dalam meredakan konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja. Gencatan senjata berhasil dicapai meskipun situasi masih rapuh dan memerlukan pengawasan lanjutan. Diplomasi ASEAN dan dukungan internasional membawa harapan baru untuk stabilitas wilayah. Tantangan ke depan membangun kepercayaan, dialog lanjutan militer dan sipil, serta fokus pada penyelesaian perbatasan.
Diplomasi bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang berani membuka ruang dialog saat krisis. Anwar Ibrahim membuktikan bahwa ASEAN tetap punya peran besar dalam menjaga perdamaian di kawasan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak terlewatkan berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media